Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di rumah, ibu-ibu jamaah yang warna-warni ini hijabnya. Gimana, sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalah sehat, alhamdulillah. Ngantuknya gimana, saya mau tanya? Alhamdulillah, iya. Bapak-bapak sehat juga Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Yang ngantuk jadi segar, jadi melek karena mendapatkan ilmu untuk kolbu kita di Siraman Kolbu ya. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Yang hatinya sejuk, begitu dia absen harus senyum sambil ucap salam. Senyumnya gimana Bu? Ya, yang pertama dari Majelis Taklim Al-Khuriyah Takkal. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Ikhlas Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Hidayah Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua terima kasih oleh-olehnya, mudah-mudahan berkah untuk ibu semua ya. Anak tuyul disuapin makan sama emaknya yang raksasa. Iya. Alhamdulillah, jangan lupa diucapkan sebagai rasa syukur kepada Yang Esa. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah jangan lupa ucap Alhamdulillah. Siapa yang jarang ucap Alhamdulillah? Coba tanya Pak Ustadz gimana ya kalau yang jarang ucap Alhamdulillah, Pak Ustadz silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita sebagai manusia muslim senantiasa harus selalu bersyukur. Tapi kenyataannya biasanya jarang. Kalau kita mengucap hamdalah itu biasanya kalau mendapatkan sesuatu yang enak. Baru alhamdulillah. Dapat bonus agak gede dikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bonus gede, alhamdulillah. Suaranya ikut gede juga. Ikut gede. Dapat bonus kecil, alhamdulillah. Alhamdulillah kita harus ucapkan sebenarnya ke semua sisi. Tidak hanya mendapatkan nikmat. Ya, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah sebenarnya. Kebanyakan kita itu bersyukur itu hanya kalau mendapatkan sesuatu yang nyenengin. Dapat oleh-oleh gini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dapat suami soleh, alhamdulillah. Suaminya emosi, emang bener Bu. Nauzubillah. Nih Bu bohong lah ya. Sebenarnya memang harus kita jangan lupa semuanya alhamdulillah. Sebenarnya Ibu tadi sudah betul walaupun klise. Suaminya emosi, alhamdulillah itu sebenarnya sudah betul ya. Iya. Tapi klise. Ibu-ibu yang di sini tadi kenceng. Alhamdulillah saya nggak yakin. Ibu kalau bulanan 3 bulan nggak dikasih suami, saya aminkan beneran ya. Saya aminkan ya. Saya akan meneruskan nanti. Saya ancam pokoknya. Alhamdulillah. Ya, masih Ustadz. Alhamdulillah dapat ilmu pagi-pagi ya. Mudah-mudahan berkah. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, sejukkan hati. So dengan tema kita pagi hari ini jangan lupa ucap alhamdulillah. Saya udah gak sabar penasaran. Pak Ustadz silakan lanjut Pak Ustadz, lanjut. Iya, Ibu. Sebenarnya ibu bapak itu kan sangat sering mendengarkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Ya, betul ya.
Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala harus kita syukuri ya. Iya. Nah yang ada di benak kita ini biasanya namanya nikmat itu kesenangan nafsu. Diberi itu alhamdulillah walaupun boleh ya. Tapi yang jarang sekali kita ketahui adalah nikmat yang sering sekali diberikan kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari. Jangan nunggu dapat hadiah. Aktivitas sehari-hari, mulai bangun tidur, alhamdulillah ya. Kemudian melakukan sesuatu, sebelumnya basmalah, selesai alhamdulillah. Melakukan sesuatu lagi basmalah, kemudian alhamdulillah. Nah, suatu ketika kalau memang kita coba dari situ itu kita lupa, cobalah kita itu bersyukur di waktu malam hari sebelum tidur, sebelum doa tidur. Ya, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku untuk mengerjakan aktivitas sehari-hariku. Alhamdulillah ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kok nggak pernah sih? Alhamdulillah kalau dapat ini, dapat amplop, alhamdulillah. Dapat rujak dari tetangga, alhamdulillah. Dapat ikan asin, alhamdulillah, seperti itu. Jangan hanya itu, sehari-hari kita bisa melakukan, mulut kita bisa berbicara dengan baik, otak kita bisa berpikir dengan baik. Nggak pernah kok itu kita syukuri, betul nggak sih Bu? Siapa yang pernah saya mau tanya, saya mau lihat satu-satu. Sini kita berpikir baik, alhamdulillah sehari-hari aku tidak berpikir buruk ya Allah. Jarang yang seperti itu ya. Alhamdulillah ya Allah, setiap hari suamiku tuh nggak pernah marah ya alhamdulillah, nggak pernah begitu ya. Alhamdulillah ya Allah suamiku ngasih bulanannya, ya itu aja. Betul nggak? Nah disinilah jarangnya kita itu ketahui bahwa kita biasanya diajarkan untuk alhamdulillah menerima sesuatu. Jangan, semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu harus kita syukuri. Mau enak yang kita rasakan, maupun yang tidak enak. Tidak enak yaitu sakit. Itu juga karena kasih sayang Allah. Seorang muslim atau muslimah diberi sakit oleh Allah Ta'ala karena sayangnya Allah. Cuma tidak tahu rasa sayang ini mau dibawa kemana. Mendapatkan suatu nikmat dari nafsu, syukuri boleh. Tetapi dengan tambahan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu yang benar. Ya. Kemudian kita mendapatkan musibah, ya tetap alhamdulillah. Karena musibah ini adalah catatan atau peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita agar kita kembali ke jalan Allah. Kalau kita mendapatkan musibah berarti kita ada dosa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kemudian istighfar. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Ya Allah jika aku begini, jika itu dari kesalahan dan dosa saya, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu sepertinya. Tapi kita lupa. Dan ingat, wala in kafartum inna adzabil sadid. Kalau kita sudah diberi, bisa bicara, bisa berpikir, tidak kita syukuri, itulah yang namanya kufur. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah kufur, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Bapak Ibu sekalian, ayolah kita berpikir cerdas. Kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita setiap saat. Mudah-mudahan nanti di neraka, mulut ini lo nggak pernah disyukuri. Telinga mendengar nggak pernah disyukuri. Besok telinga orang tersebut itu akan disiksa di neraka karena nggak pernah bersyukur telinganya itu bisa mendengar. Na'udzubillahi min. Menakutkan. Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya ya akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Langsung aja kita panggilkan Ustadz Asep Hidayat, tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Wabi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ustadz langsung aja ini tema kita pagi hari ini, jangan lupa ucap alhamdulillah. Jangan lupa ucap alhamdulillah baik. Ustadz saya mau izin dulu. Monggo silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Apa kabar? Alhamdulillah. Ngantuk. Saya punya game. Kalau saya tembak dor, ikuti dor ya.
Tapi kalau dor 2 kali a gitu ya. Oke. Kalau 3 kali dor nggak kena gitu ya. Oke, dor. Kok ibu malah kaget? Kalau dor 1 kali ikuti dor semuanya. Siap. Dor. Ah, salah. 2 kali itu gitu. Ulang. Dor. Ah. Dor. Boleh tepuk tangan dulu ya. Bapak, supaya ibu dan bapak jadi celing lagi karena sudah ngantuk. Nah, ngantuk itu juga perlu disyukuri. Ada nggak pagi ini ketika ngantuk, alhamdulillah ya Allah ngantuk, ada nggak? Banyak orang pengen tidur susah. Kita masih diberi ngantuk, harusnya kita syukur sama Allah. Betul nggak? Coba ucapkan kalau ngantuk apa? Ya udah pada tidur yuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita bersyukur kepada Allah itu hanya yang terlihat oleh mata. Padahal bisa ngedip itu perlu disyukuri sama Allah. Coba kalau begini terus nggak ngedip. Syukuri. Apalagi punya suami, syukuri. Punya istri, syukuri. Banyak sampai hari ini susah dapat suami, Bu. Betul nggak? Maka punya suami bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syukur itu ada yang diperbolehkan. Ya, secara syar'i syukur yang diperbolehkan ketika kita dikasih nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, punya tangan semuanya. Kenapa? Karena pun kita diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bersyukur kepada Allah, ucapkan hamdalah, kita diciptakan jadi manusia. Coba kalau ibu sama bapak diciptakan jadi ayam. Udah deg-degan aja nih, kapan saya disembelih? Bersyukur kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ada juga tidak boleh mengucapkan hamdalah. Apa? Datang ke dukun, nyantet tetangga, alhamdulillah berhasil. Enggak boleh itu. Ya. Terus masang gitu kan. Alhamdulillah menang gitu kan. Enggak boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah pada saat kita tidak menghalalkan segala cara. Sesuatu yang syar'i, syukuri. Bisa ruku, bisa sujud, bisa ibadah, alhamdulillah. Bisa makan, bisa minum, alhamdulillah. Bahkan ketika kita punya wajah seperti ini, walaupun menurut orang lain itu kok wajahnya pas-pasan, ya syukuri. Ya, punya badan nggak tinggi, nggak pendek. Apa namanya? Ya, alhamdulillah ya, daripada tidak ada sama sekali. Bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang di luar syar'i, contoh tadi kita zalim kepada orang lain, oh alhamdulillah, ternyata berhasil saya ke dukun tuh. Dia sekarang jadi sakit, alhamdulillah. Nah itu yang salah. Jangan sekali-kali, karena itu justru akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepulang ibu dan bapak dari tempat ini, ya insya Allah syukurnya bukan hanya ketika punya rumah, punya mobil, punya motor, punya sawah, punya kebun, tapi juga anggota tubuh disyukuri, bisa ibadah disyukuri, bisa ngomong disyukuri, ya bisa ngedip bisa disyukuri, punya wajah disyukuri, ya diberi waktu untuk beribadah disyukuri dengan cara ibadah dengan benar, tapi yang tidak boleh juga jangan dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Intinya mengucap alhamdulillah adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua berkah, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak hanya itu, hal-hal yang sifatnya juga tidak membawa kenikmatan, misalnya musibah atau ujian juga harus kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Namun jangan pernah menggunakan alhamdulillah, jangan pernah mengucapkan alhamdulillah ketika kita berhasil atau selesai melakukan sesuatu yang di luar perintah Allah. Seperti itu Pak Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Amin.